Rumah yang dipenuhi orang, tapi kosong rasa hormat. Di sebuah rumah sederhana yang dari luar masih terlihat tenang dan cukup nyaman untuk dihuni. Hiduplah seorang ibu rumah tangga bernama Alia yang setiap harinya mengurus 3 orang anak lelakinya yang masih kecil, yaitu Raffi yang berusia 8 tahun, Ilyas yang masih aktif dan penuh tenaga, serta si bungsu Arka yang masih bayi dan sangat bergantung sepenuhnya kepada ibunya. Sementara suaminya yang bernama Faris bekerja jauh di luar daerah dan hanya dapat pulang ke rumah pada hujung minggu atau kadang-kadang selepas 2 minggu. Menjadikan Alia sebagai satu-satunya orang dewasa yang sepenuhnya mengendalikan rumah, anak-anak, dan seluruh rutin kehidupan harian mereka tanpa banyak bantuan dari sesiapa. Dalam kehidupan hariannya, Alia sudah menetapkan satu cara hidup yang sangat jelas di dalam rumahnya sendiri, di mana setiap barang harus berada pada tempatnya. Setiap mainan anak-anak perlu disimpan kembali selepas digunakan, dapur mesti sentiasa dalam keadaan bersih selepas memasak. Dan ruang bilik adalah kawasan pribadi yang tidak boleh sesuka hati dimasuki oleh sesiapa tanpa izin karena baginya rumah bukan sekadar tempat berteduh tetapi juga ruang yang perlu dihormati agar semua yang tinggal di dalamnya dapat hidup dengan tenang. Namun begitu, ketenangan yang selama ini coba dijaga dengan penuh disiplin itu mulai terganggu setiap kali musim cuti sekolah tiba apabila keluarga dari pihak suaminya akan datang berkunjung ke rumah mereka dalam jumlah yang ramai sehingga memenuhi setiap ruang yang ada walaupun rumah itu sebenarnya tidaklah besar. Dan pada awalnya, Alia tetap menyambut kedatangan mereka dengan hati yang terbuka, menyediakan makanan yang terbaik mengikut kemampuannya, memastikan rumah dalam keadaan kemas sebelum mereka tiba, serta melayan mereka dengan sebaik mungkin demi menjaga hubungan kekeluargaan dan juga menghormati suaminya yang berada jauh. Akan tetapi, setiap kali kunjungan itu berlaku, Alia mulai menyadari satu pola yang berulang dan semakin lama semakin sukar untuk ditahan apabila keadaan rumah yang sudah dikemas dengan susah payah akan kembali menjadi berantakan dalam masa yang singkat, di mana barang-barang di dapur akan dikeluarkan dan digunakan tanpa disusun semula, mainan anak-anaknya yang sudah dimasukkan ke dalam bekas tertutup akan kembali berselerakkan di lantai. Dan barang-barang yang sepatutnya tidak disentuh pun tetap dibuka dan digunakan tanpa sebarang izin, seolah-olah tidak ada batas yang perlu dihormati di dalam rumah tersebut. Lebih menyakitkan bagi Alia bukan sekadar keadaan rumah yang menjadi kotor atau tidak teratur, tetapi sikap tidak peduli yang ditunjukkan apabila anak-anak kecil daripada keluarga tersebut bebas keluar masuk bilik, membuka almari, menyelongkar barang pribadi, dan menggunakan apa sahaja yang mereka mahu tanpa bertanya terlebih dahulu. Manakala orang dewasa yang berada bersama mereka hanya memerhati tanpa memberikan teguran seolah-olah perkara tersebut adalah sesuatu yang biasa dan boleh diterima walaupun jelas ia melanggar batas. Sebagai tetamu di rumah orang lain. Seiring dengan berulangnya keadaan seperti itu, Alia mulai merasakan bahwa rumahnya sendiri tidak lagi memberikan rasa selamat dan tenang seperti dahulu karena setiap kali mereka datang, dia akan menjadi semakin letih secara fisikal dan juga semakin tertekan secara emosi sehingga akhirnya dia lebih banyak mengasingkan diri di dalam bilik, mengurangkan interaksi, dan hanya keluar apabila benar-benar perlu karena dia sudah tidak mempunyai tenaga untuk terus tersenyum atau melayan seperti sebelumnya walaupun di dalam hati dia masih coba untuk bersabar demi anak-anak dan demi menjaga hubungan keluarga. Pada satu tahap, Alia mulai memerhati semuanya dari jauh sambil coba memahami apa sebenarnya yang sedang berlaku di dalam rumahnya sendiri. Dan dari situ dia akhirnya menyadari bahwa masalah sebenar bukan hanya terletak pada anak-anak yang bermain atau suasana yang riuh.
Tetapi pada ketiadaan batas yang jelas serta ketiadaan rasa hormat terhadap ruang pribadi orang lain, di mana rumah itu diperlakukan seolah-olah tidak mempunyai pemilik yang perlu dihormati dan seolah-olah segala yang ada di dalamnya boleh digunakan tanpa perlu meminta izin. Walaupun semua itu berlaku secara berulang, tidak ada perubahan yang ketara karena tiada siapa yang benar-benar menganggap ia sebagai satu masalah. Dan keadaan itu membuatkan Alia berasa seolah-olah hanya dirinya seorang sahaja yang melihat sesuatu yang tidak betul. Sedangkan yang lain meneruskan tingkah laku mereka tanpa rasa bersalah atau sadar bahwa perbuatan tersebut sebenarnya telah menekan tuan rumah secara perlahan-lahan. Akhirnya, setelah melalui banyak keadaan yang sama berulang kali, Alia mula memahami dengan lebih jelas bahwa sebuah rumah bukan sekadar tempat untuk menerima tetamu dan menjalinkan hubungan kekeluargaan, tetapi juga sebuah ruang yang mempunyai hak untuk dijaga, dihormati, dan dipelihara ketenangannya oleh semua yang berada di dalamnya, dan apabila batas itu tidak dijaga dengan baik, maka rumah yang sepatutnya menjadi tempat paling selamat boleh berubah menjadi ruang yang meletihkan secara emosi bagi orang yang tinggal di dalamnya setiap hari. Dan daripada situ Alia sadar dengan sangat jelas bahwa apabila rasa hormat tidak lagi wujud dalam sebuah ruang yang sama, maka yang paling terkesan bukan hanya keadaan rumah yang menjadi berantakan, tetapi juga hati seseorang yang perlahan-lahan kehilangan rasa tenang di tempat yang sepatutnya menjadi miliknya sendiri.